Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bu Rita Aryana Nur Hasanah MSc selaku dosen pengampu mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Yang saya sayangi, teman-teman kelas PB 3C. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai anatomi dan morfologi batang beserta adaptasinya. Tetapi, sebelum membahas hal ini, kita perkenalan terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 5 adalah Alma Fajriah Hikami, kemudian saya sendiri Adelia Irsyanti dan Agnia Rahmi Hanum. Untuk materi yang akan kita bahas adalah ada 4, 1. Anatomi batang, yang kedua ada morfologi batang, yang ketiga ada adaptasi batang, dan keempat ada UAS atau Unity of Sciences. Nah, di sini disajikan sifat dan fungsi batang. Adapun sifat-sifat batang yaitu 1. Umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain. Akan tetapi selalu bersifat actinomorph yang artinya dapat dengan sejumlah bidang dibagi menjadi 2 bagian yang setangkup. Yang kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Yang ketiga, tumbuhnya biasanya ke atas atau menuju cahaya atau matahari atau bisa disebut dengan bersifat fototrop atau heliotrop. Yang keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Yang kelima, mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuh tidak digugurkan kecuali kadang-kadang cabang atau ranting-ranting kecil. Yang terakhir, yang keenam, yaitu umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umumnya pendek, misalnya rumput dan waktu batang masih muda. Yang selanjutnya ada tugas batang. Adapun tugas batang yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. Kemudian dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi dan menempatkan bagian-bagian tumbuhan di dalam ruang sedemikian rupa hingga dari segi kepentingan tumbuhan, bagian-bagian tadi terdapat dalam posisi yang paling menguntungkan. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Yang terakhir, menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Untuk materi pertama, yaitu anatomi batang, akan dijelaskan oleh saudari Adelia Irsyanti. Nah, dalam mempelajari anatomi batang, kita akan mempelajari 1. Struktur anatomi batang, yang kedua ada struktur primer batang, yang ketiga ada struktur sekunder batang. Yang pertama, struktur anatomi batang. Pada ujung batang yang sedang tumbuh, tepatnya di belakang meristem apikal, terbentuk jaringan primer. Dari luar ke dalam, jaringan primer seperti yang terdapat di ujung batang terdiri atas jaringan berikut ini. A. Protoderma. Protoderma merupakan bagian luar yang membentuk epidermis. B. Prokambium, yang terletak di bagian tengah yang akan membentuk xilem, phloem, dan cambium vascular. C. Meristem dasar, yaitu jaringan yang akan membentuk ampulur dan korteks. Hanya tumbuhan dikotil yang memiliki kambium sehingga dapat terjadi pertumbuhan sekunder. Hal tersebut menyebabkan tumbuhan dikotil memiliki struktur sekunder. Bagian 2. Struktur primer batang. Semua tumbuhan memiliki struktur primer, yaitu struktur jaringan yang membentuk pada awal pertumbuhan batang pada ujung batang. Di sini dibagi menjadi 2. Yang A ada struktur primer batang monokotil, yang B struktur primer batang dikotil. Bagian A, struktur primer batang monokotil. Struktur primer batang monokotil terdiri dari epidermis pada bagian luar dan pada bagian dalam terdiri atas sklerenkim, parenkim korteks, ikatan pembuluh, dan parenkim ampulur. Ikatan pembuluh pada struktur primer batang monokotil tersebar acak hingga ke ampulur, sehingga batas korteks dan ampulur tidak tampak. Parenkim atau bagian yang berwarna hijau berfungsi sebagai tempat pertukaran zat dan penyimpanan makanan cadangan. Jaringan pembuluh memanjang di sepanjang sebuah batang dalam beberapa untaian disebut berkas pembuluh. Masing-masing berkas pembuluh batang dikelilingi oleh jaringan dasar. Pada sebagian besar dikotil, berkas pembuluh tersusun dalam suatu lingkaran dengan ampulur di sebelah dalam lingkaran dan korteks yang terletak di sebelah luar lingkaran. Dalam Campbell 2003. Bagian B, struktur primer batang dikotil. Seperti yang terlihat pada gambar, struktur primer batang dikotil dibangun oleh sistem jaringan primer sebagai berikut. 1. Epidermis. Jaringan ini terbentuk dari sel-sel pipih yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Umumnya terdiri dari satu lapis.
Dinding sel epidermis tebal dan dilapisi oleh kitin atau kutikula. Yang kedua ada korteks. Jaringan ini ada di bawah epidermis yang tersusun dari sel-sel parenkim. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa jenis tumbuhan, dinding sel-sel parenkimnya menebal membentuk kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi memperkuat batang. Pada struktur primer batang dikotil terdapat stele atau silinder pusat. Daerah ini merupakan bagian terdalam batang. Stele tersusun oleh xilem, floem, kambium vaskuler, dan empulur. Floem primer ialah jaringan kompleks yang tersusun oleh beberapa macam sel yang mampu mengangkut zat organik hasil fotosintesis dari daun ke tempat lain. Sel-sel yang menyusun ialah sel-sel floem atau tapis, sel pengiring, parenkim floem, dan serabut floem. Kambium vaskular atau kambium pembuluh ialah jaringan yang bersifat meristematis dan terbentuk dari prokambium. Kambium ini terletak di antara jaringan xilem dan floem. Pembelahan ke arah luar dari sel-sel kambium akan membentuk floem sekunder, sedangkan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Kambium berfungsi untuk memperbesar batang, yang mengalami aktivitas pembelahan sel-sel kambium. Xilem primer ialah jaringan yang kompleks yang tersusun pembuluh xilem atau trakea dan trakeid. Xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan, terutama daun. Xilem primer juga tersusun oleh sel-sel parenkim, xilem, dan serabut xilem. Xilem primer terbentuk pada pertumbuhan primer. Empulur ialah bagian dalam batang yang tersusun oleh sel parenkim dan dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Dalam Sumarwan 2003. Bagian 3. Struktur sekunder batang. Hanya tumbuhan dikotil yang memiliki kambium sehingga hanya dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder. Jaringan sekunder akibat aktivitas kambium. Macam-macam jaringan sekunder pada tumbuhan dikotil akan dijelaskan sebagai berikut. A. Floem sekunder dan B. Xilem sekunder. A. Floem sekunder. Floem sekunder merupakan jaringan floem yang letaknya lebih dalam dari floem primer yang dibentuk oleh kambium ke arah luar akibat terus terbentuknya jaringan floem sekunder. Kulit batang tanaman dikotil membesar atau mengalami pertumbuhan sekunder. B. Xilem sekunder. Seperti pada gambar, xilem sekunder merupakan jaringan xilem yang dibentuk oleh jaringan kambium ke arah dalam. Letak xilem sekunder lebih ke arah luar daripada letak xilem primer. Pertumbuhan jaringan xilem sekunder menyebabkan jari-jari semakin besar. Pertumbuhan jari-jari xilem tidak sama setiap tahun, tergantung pada curah hujan, persediaan air, makanan, dan pengaruh musim. Fenomena tebal tipisnya pertumbuhan jari-jari batang menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Perbandingan struktur batang dikotil dan monokotil. Yang pertama ada morfologi batang. Pada monokotil ukurannya sama, sedangkan pada dikotil pangkal besar dan semakin ke ujung semakin mengecil. Yang kedua percabangan. Pada monokotil tidak ada, sedangkan pada dikotil ada. Yang ketiga berkas pengangkut. Pada monokotil tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral tertutup, sedangkan pada dikotil tipe berkas pengangkutnya kolateral terbuka. Yang keempat susunan berkas pengangkut. Pada monokotil susunan berkas pengangkutnya tersebar, sedangkan pada dikotil susunan berkas pengangkutnya tersusun rapi. Yang kelima, kambium. Pada monokotil tidak terdapat kambium, sedangkan pada dikotil ada kambium. Yang keenam, pertumbuhan sekunder. Pada monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder, sedangkan pada dikotil mengalami pertumbuhan sekunder. Yang ketujuh, ada korteks dan stele. Pada monokotil, korteks dan stelenya dapat dibedakan, sedangkan pada dikotil, korteks dan stelenya tidak dapat dibedakan. Halo, saya Alma Fazri. Kami izin mempresentasikan materi selanjutnya yakni tentang morfologi batang. Disimak baik-baik ya. Nah, pada tumbuhan berbiji, batang itu berasal dari pertumbuhan batang lembaga atau kaulisi di dalam biji. Pada tumbuhan paku, batang berasal dari bagian kutub batang pada jaringan embrio. Nah, akan tetapi pada talobita, tubuh tumbuhan belum memiliki organ akar, batang, dan daun, seperti halnya pada tumbuhan ganggang, tumbuhan lumut hati, dan lumut tanduk.
Akan tetapi, pada lumut daun atau Bryopsida telah memiliki batang dengan struktur morfologi yang sederhana, yaitu batang tunggal dengan tipe berkas pengangkutan protostele. Batang yang berstruktur kompleks dimiliki oleh tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Untuk bagian-bagian batang, yang pertama ada nodus, disebut juga buku-buku batang, merupakan bagian atau cabang tempat duduknya suatu daun, di mana bagian ini seringkali tampak sebagai bagian batang yang sedikit membesar dan melingkari batang bagai suatu cincin. Yang kedua ada internodus, sering juga disebut ruas, merupakan bagian batang yang terletak di antara dua nodus atau buku-buku. Yang terakhir ada apikal batang, adalah jaringan meristem yang terletak pada ujung akar dan ujung batang. Selanjutnya, jika kita membandingkan berbagai jenis tumbuhan, ada di antaranya yang jelas kelihatan batangnya, tetapi juga ada pula yang tampaknya tidak berbatang. Oleh karena itu, kita bagi dua ya. Yang pertama tumbuhan yang tidak berbatang, dan yang kedua tumbuhan yang jelas berbatang. Untuk tumbuhan yang tidak berbatang, itu tumbuh-tumbuhan yang benar tidak berbatang itu sesungguhnya tidak ada, hanya tampaknya saja tidak ada. Nah, hal ini disebabkan karena batang amat pendek, sehingga semua daunnya seakan-akan keluar dari bagian atas akarnya dan tersusun rapat satu sama lain. Nah, merupakan suatu roset atau rosua seperti misalnya lobak. Sedangkan untuk tumbuhan yang jelas berbatang, kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada batang basah. Apa sih batang basah itu? Nah, batang basah yaitu batang yang lunak dan berair. Nah, contohnya adalah bayam. Kalian pasti tahu lah ya bayam. Selanjutnya yang kedua yaitu batang berkayu. Untuk pengertian batang berkayu yaitu batang yang biasa keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu yang terdapat pada pohon-pohon dan semak-semak pada umumnya. Terus yang ketiga ada batang rumput atau kalmus, yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga. Misalnya pada padi atau dengan nama Latin Oryza sativa. Untuk yang terakhir ada batang mendong atau kalamus, seperti batang rumput tetapi mempunyai ruas-ruas yang lebih panjang. Nah, contohnya ada mendong, ulingi, dan tumbuhan sebangsa teki lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang bentuk batang ya. Dilihat dari sudut bentuk penampang melintangnya, macam-macam bentuk batang itu ada 3. Yang pertama bulat, yang kedua persegi, dan yang ketiga pipih. Untuk yang bulat itu misalnya pada bambu dan kelapa. Untuk yang bersegi, nah dalam hal ini tuh ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu bangun segitiga, nah yang kedua ada segi 4. Untuk bangun yang segitiga itu misalnya pada batang teki. Untuk yang segi 4 itu misalnya pada batang markisah ilar. Dan untuk yang pipih itu biasanya lalu melebar, menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun pula. Nah, batang ini yang bersifat demikian dinamakan yang pertama itu Phylocladia, yang kedua adalah Cladodia. Untuk yang Phylocladia, jika amat pipih dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas, misalnya pada jakang. Untuk yang Cladodia itu jika masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan, itu misalnya pada sebangsa kaktus. Dilihat dari permukaannya, batang tumbuh-tumbuhan juga memperlihatkan sifat yang bermacam-macam. Nah, kita dapat membedakan permukaan batang melalui 4 hal berikut. Yang pertama adalah licin, yang kedua berusuk, yang ketiga beralur, yang keempat bersayap. Yang pertama licin, itu misalnya pada batang jagung. Yang kedua berusuk, jika pada permukaannya terdapat rigi-rigi yang membujur, misalnya pada iler. Yang ketiga beralur, jika membujur batang terdapat alur-alur yang jelas, misalnya pada Careus peruvianus. Untuk yang keempat yaitu bersayap, biasanya pada batang yang bersegi tetapi pada sudut-sudutnya terdapat pelebaran yang tipis, misalnya pada ubi dan markisah.
Nah, selain itu, permukaan batang dapat pula berbentuk berambut, yang seperti misalnya pada tembakau. Yang kedua berduri, misalnya pada mawar. Yang ketiga memperlihatkan berkas-berkas daun, misalnya pada pepaya dan kelapa. Yang keempat memperlihatkan bekas-bekas daun penumbuh, misalnya nangka dan keluih. Yang selanjutnya memperlihatkan banyak lentisel, misalnya pada sengon. Nah, yang terakhir keadaan-keadaan lain, misalnya lepasnya kerak atau bagian kulit yang mati, seperti terlihat pada jambu biji dan pohon kayu putih. Untuk selanjutnya kita membahas tentang arah tumbuh batang ya. Nah, arah tumbuh batang ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama tegak lurus, yaitu jika arahnya lurus ke atas, misalnya pepaya. Yang kedua menggantung. Ini tentu saja hanya mungkin untuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuhnya di lereng atau tepi jurang, misalnya pada Zyprina pendida, atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas pohon sebagai epifit, misalnya jenis anggrek. Nah, selanjutnya yaitu berbaring. Jika batang terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya saja yang sedikit membengkok ke atas, misalnya pada semangka. Yang selanjutnya menjalar atau merayap. Batang berbaring tetapi dari buku-bukunya keluar akar-akar, misalnya batang ubi jalar. Yang selanjutnya serong ke atas atau condong. Pangkal batang seperti hendak berbaring tetapi bagian lainnya lalu membelok ke atas, misalnya pada kacang tanah. Yang selanjutnya yaitu mengangguk. Batang tumbuh tegak lurus ke atas tetapi ujungnya lalu membengkok ke bawah, misalnya itu pada bunga matahari. Yang selanjutnya memanjat, yaitu jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Penunjang dapat berupa benda mati ataupun tumbuhan lain. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu membelit. Nah, membelit ini dibagi menjadi dua, yaitu membelit ke kiri dan membelit ke kanan. Membelit yaitu jika batang naik ke atas dengan menggunakan penunjang seperti batang yang memanjat, akan tetapi tidak dipergunakan alat-alat yang khusus, melainkan batangnya sendiri naik dengan melilit panjangnya. Nah, yang pertama ada membelit ke kiri. Jika dilihat dari atas, arah belitan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dapat pula dikatakan demikian, jika kita mengikuti jalannya batang yang membelit itu, penunjang akan selalu di sebelah kiri kita. Batang yang membelit ke kiri, misalnya pada kembang telang. Terus selanjutnya membelit ke kanan jika arah belitan sama dengan arah gerakan jarum jam, atau jika kita mengikuti arah belitan, penunjang akan selalu di sebelah kanan kita. Batang tumbuhan yang membelit ke kanan tidak banyak ditemukan, contohnya pada gadung. Selanjutnya kita akan membahas percabangan pada batang. Nah, cara percabangan ada bermacam-macam. Biasanya dibedakan menjadi 3 macam cara percabangan. Yang pertama, cara percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Misalnya saja pada pohon cemara. Untuk gambarnya ada pada gambar yang sebelah kiri. Yang kedua, percabangan simpodial, yaitu batang pokok suka ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya, misalnya pada sawo Manila. Untuk gambar percabangan simpodial ada pada gambar yang tengah. Selanjutnya ada percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cara percabangan yang batang setiap kali menjadi 2 cabang yang sama besarnya, misalnya paku andam. Untuk gambarnya ada pada sebelah kanan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adaptasi batang akan dijelaskan oleh saudari Agnia Rahmi Hanum. Baik, saya Agnia Rahmi Hanum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting bagi tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Mengingat tempat dan kedudukannya bagi tubuh tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan fungsinya, batang melakukan berbagai adaptasi terhadap lingkungan di mana tumbuhan tersebut tumbuh. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Karena dengan cara beradaptasi, makhluk hidup dapat memperoleh makanan,
terhindar dari bahaya atau pemangsa, dan menjaga keadaan tubuh agar tetap normal. Adaptasi dapat dipetakan menjadi 4 macam, yaitu adaptasi secara anatomi, adaptasi secara morfologi, adaptasi perilaku, dan adaptasi secara fisiologi. Yang pertama adalah adaptasi secara morfologi. Adaptasi secara morfologi dapat dilihat dari struktur bagian luar tumbuhan. Adaptasi morfologi ini berkaitan dengan bentuk dan struktur organ tubuh yang tampak dari luar dan mudah diamati. Kemudian yang kedua yaitu adaptasi anatomi. Adaptasi anatomi dapat dilihat melalui struktur dalam tumbuhan. Diamatinya adaptasi secara anatomi karena adaptasi secara anatomi yang paling berpengaruh pada struktur tubuh bagian dalam makhluk hidup. Dalam satu spesies tumbuhan saja akan berbeda struktur anatominya, walaupun berada dalam satu lingkungan. Perbedaan lingkungan yang sedikit saja akan merubah struktur anatomi dari tumbuhan. Hal inilah yang membuat keunikan pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya yaitu adaptasi secara fisiologi. Adaptasi fisiologi dapat dilihat melalui penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian yang keempat yaitu adaptasi perilaku. Adaptasi perilaku dapat dilihat melalui tingkah laku makhluk hidup agar sesuai dengan lingkungannya. Contoh dari adaptasi batang yang pertama yaitu pada tanaman hidrofit. Pada tanaman hidrofit memiliki batang berongga yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Contohnya yaitu pada eceng gondok. Kemudian pada tanaman xerophyt. Pada tanaman xerophyt memiliki batang yang mempunyai jaringan spons untuk menyimpan cadangan air. Contohnya yaitu pada kaktus dan pohon kurma. Modifikasi batang. Batang yang bentuknya berubah disebut batang yang telah mengalami modifikasi. Batang dapat terspesialisasi serta termodifikasi bentuknya untuk keperluan tugas khusus seperti menimbun cadangan makanan dan untuk fotosintesis. Modifikasi adalah perubahan atau metamorfosis dari organ tumbuhan yang mengambil alih fungsi batang. Berikut ini merupakan macam-macam modifikasi dari batang. Yang pertama adalah rimpang atau rizoma, merupakan modifikasi batang yang terletak di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuhnya tumbuh mendatar ke samping. Pada ujung bagian rimpang dapat tumbuh tunas yang muncul di atas permukaan tanah dan akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang kedua yaitu sulur, merupakan modifikasi batang dan cabang yang berbentuk spiral dan berfungsi untuk membelit benda-benda yang disentuhnya. Untuk berpegangan pada waktu tumbuhan berusaha mendapatkan penyunjang untuk dapat naik ke atas. Kemudian modifikasi yang ketiga yaitu stolon atau geragi, merupakan modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Stolon adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi, memiliki buku-buku dan ruas-ruas. Dari ruas tersebut akan muncul tunas-tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Modifikasi keempat yaitu umbi batang, merupakan modifikasi batang yang membengkak, bangun bulat seperti kerucut atau tidak beraturan dan merupakan tempat penimbunan makanan. Modifikasi yang kelima yaitu umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Dikatakan umbi lapis karena struktur susunannya yang berlapis-lapis. Umbi lapis terdiri dari daun-daun yang telah menebal, berdaging, dan lunak, sedangkan batangnya merupakan bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis tersebut. Nah, yang terakhir yaitu duri atau spina. Duri atau spina merupakan modifikasi dari batang dan daun yang sukar ditanggalkan dari batang sehingga disebut sebagai duri sejati atau spina caulucanum. Sedangkan bila peristiwa sementara dan mudah ditinggalkan maka disebut duri tempel atau spina aculeus. Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai UOS atau Unity of Sciences dari anatomi dan morfologi batang beserta adaptasinya. Untuk penjelasan ayat Unity of Sciences terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 19-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabil lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun. Yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.
wa syajaratan takhruju min turi Sainaa tambutu bid-duhni wa sibawil lil akilin, yang artinya, dan pohon kayu keluar dari Tursina atau pohon zaitun yang menghasilkan banyak minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Lalu tafsir Quran surat Al-Mu'minun ayat 19 dan 20 menurut Quraisy Shihab. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kalian kebun-kebun kurma dan anggur. Maksud dari ayat tersebut adalah kedua jenis buah-buahan ini kebanyakan terdapat di negeri Arab. Selanjutnya, di dalam kebun-kebun itu kalian peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kalian makan, atau dalam artian di waktu musim panas dan musim dingin. Kami menciptakan pula pohon zaitun yang tumbuh di Bukit Sinai. Buahnya mengandung minyak yang dapat kalian manfaatkan. Di samping itu, zaitun merupakan lauk pauk bagi orang-orang yang memakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa pohon zaitun termasuk salah satu karunia Allah yang sangat besar yang disebut dalam beberapa ayat sebelum dan sesudah ayat ini. Hal itu adalah karena zaitun merupakan jenis pohon kayu yang berumur ratusan tahun. Manusia tidak perlu bersusah payah menanamnya, tetapi dapat memetik buahnya untuk masa yang sangat panjang. Kelebihan pohon zaitun lainnya adalah warnanya yang selalu hijau dan indah. Selain itu, penelitian mutakhir membuktikan bahwa zaitun merupakan bahan makanan yang sangat baik yang mengandung kadar protein cukup tinggi. Zaitun juga mengandung zat garam, zat besi, dan fosforus yang merupakan bahan makanan terpenting bagi manusia. Lebih dari itu, zaitun mengandung vitamin A dan B. Dari buah zaitun dapat dihasilkan minyak yang pada umumnya juga digunakan sebagai bahan makanan. Sementara, dari segi kesehatan, penelitian terkini membuktikan bahwa zaitun bermanfaat untuk alat pencernaan pada umumnya, terutama hati. Mutu minyak zaitun juga melebihi minyak-minyak lainnya, baik minyak nabati maupun minyak hewani, karena tidak mempunyai efek yang dapat menimbulkan penyakit pada peredaran dan pembuluh darah arteri seperti yang terdapat pada jenis minyak lainnya. Zaitun juga dapat digunakan sebagai bahan penghalus kulit, di samping kegunaan industri lain seperti industri pembuatan sabun, di mana zaitun merupakan salah satu bahan campuran terbaik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.